Halo rekan-rekan guru, pernah nggak sih kita merasa bahwa kegiatan belajar di kelas terlalu banyak diisi dengan hafalan semata? Padahal proses belajar seharusnya bisa lebih dari sekedar menghafal dengan pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan siswa dengan dunia nyata. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan kontekstual. Melalui pendekatan ini, kita bisa membantu siswa belajar dengan cara yang lebih bermakna, menyenangkan, dan tentu saja lebih relevan dengan dunia mereka sehari-hari. Pembelajaran kontekstual adalah cara belajar yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata untuk memotivasi siswa memahami dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif, melakukan tugas yang bermakna, berkembang secara pribadi, dan siap menghadapi berbagai situasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebagai pendidik, kita tentu sepakat bahwa belajar bukan sekedar menghafal. Yang kita harapkan adalah siswa bisa membangun sendiri pemahamannya dengan mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka. Di dalam pembelajaran kontekstual, guru berperan aktif sebagai fasilitator, sehingga guru tidak hanya menjelaskan materi, namun juga membantu siswa aktif mencari tahu sendiri dan memahami materi secara menyeluruh agar bisa digunakan dalam berbagai situasi. Dengan begitu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya di lingkungan masyarakat. Kita juga harus ingat bahwa setiap siswa menyikapi situasi baru dengan cara yang berbeda-beda. Maka, penting bagi kita untuk membiasakan siswa memecahkan masalah, menggali ide, dan menemukan hal bermakna yang relevan dengan dirinya. Pendekatan kontekstual memiliki 7 unsur utama yang menjadi komponen kunci dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah konstruktivisme. Di sini, siswa tidak hanya diberi informasi, tetapi mereka membangun sendiri pemahaman mereka, sehingga siswa menjadi lebih paham dan ingat apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya adalah inquiry. Di dalam inquiry, siswa belajar lewat bertanya dan menyelidiki. Siswa menjadi aktif mencari tahu, sehingga bukan sekedar menerima jawaban dari guru. Lalu yang ketiga adalah bertanya. Bertanya adalah cara penting dalam pembelajaran untuk mendorong siswa berpikir, menggali informasi, dan memahami hal-hal yang belum mereka ketahui, baik saat berdiskusi, bekerja kelompok, maupun saat menghadapi masalah. Yang keempat, ada masyarakat belajar. Siswa belajar melalui kerjasama dan berbagai pengalaman dengan orang lain, seperti membuat proyek bersama, melakukan tutor teman sebaya, serta berdiskusi. Yang kelima, ada pemodelan. Dalam hal ini, guru menunjukkan contoh nyata tentang bagaimana sesuatu itu dilakukan. Jadi, siswa bisa langsung melihat dan meniru dalam konteks yang nyata. Yang keenam, ada berpikir reflektif. Di sini, siswa diajak merenung. Apa sih makna yang sudah mereka pelajari? Ini membantu mereka menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang terakhir, ada penilaian otentik. Di dalam hal ini, siswa dinilai tidak hanya dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari proses yang telah mereka jalani. Guru perlu menghargai setiap langkah dari proses belajar siswa. Pembelajaran kontekstual akan benar-benar efektif jika fokus utamanya adalah membantu siswa menemukan makna, yaitu dengan mengkaitkan pelajaran di kelas dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, agar hal tersebut dapat tercapai, siswa perlu memahami 3 prinsip penting di dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada kesaling bergantungan, di mana peserta didik diajak menyadari bahwa dalam proses belajar maupun kehidupan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan dan saling melengkapi.
Prinsip kedua adalah diferensiasi yang menekankan bahwa setiap siswa itu unik. Mereka memiliki cara, kecepatan, dan gaya belajar yang berbeda. Dan semua perbedaan itu perlu dihargai dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pengaturan diri. Siswa perlu dilatih untuk mengatur dirinya sendiri, mulai dari menetapkan tujuan, mengelola waktu, hingga menilai sejauh mana mereka sudah belajar dan berkembang. Kalau ketiga prinsip ini bisa dipahami dan diterapkan, maka pembelajaran kontekstual bisa benar-benar membawa perubahan nyata. Melalui pendekatan kontekstual, kita sebagai guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk siswa menjadi pelajar sejati yang mandiri, kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Pembelajaran tidak lagi terbatas di dalam kelas, tetapi melekat dalam setiap pengalaman hidup mereka. Dengan membiasakan siswa untuk menggali makna, memecahkan masalah, dan belajar dari konteks sekitar, kita sedang menyiapkan generasi yang mampu terus belajar sepanjang hayat. Nah, itu tadi sekilas tentang pembelajaran kontekstual. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam merancang pembelajaran yang lebih hidup dan bermakna. Mari kita sama-sama belajar menjadi guru yang baik agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.